pemirsa semua, hari ini kami ingin mencoba mendiskusikan lebih ke sebetulnya bagaimana sih ini hasil dari setelah Pak Rum dan Pak Mahmudi menulis buku ini, ternyata berbagai respon cukup banyak ya yang melihat bahwa nampaknya cukup penting, terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan masyarakat ya, mampu mendokumentasikan. Nah, tentu saja mendokumentasikan ini ada hal yang ingin selain mendokumentasikan juga ada yang ingin disampaikan kepada orang lain, terutama yang pertama adalah pasti akan diabdikan untuk orang-orang setempat ya yang didokumentasikan oleh teman-teman yang bekerja di lapangan. Dan tentu saja hal yang lain ya untuk menyuarakan suara orang setempat ini supaya bisa diketahui oleh banyak orang di luar tempat yang teman-teman mencoba untuk mendokumentasikan. Nah, itu yang secara umum diketahui apa yang disebut etnografi. Nah, saya kira secara teknis saya justru ingin mendiskusikan lebih dalam ya dengan Pak Rum atau Pak Timasang, dan ada Pak Nur Fauzi. Ya, ini bagaimana nih? Karena banyak juga teman-teman yang bekerja serius di lapangan dengan masyarakat, tetapi seringkali tidak mampu mendokumentasikan. Jadi dari kasus catatan Pak Rum dan Pak Mahmudi ini menjadi semacam pelecut sebetulnya. Lalu pertanyaannya adalah supaya teman-teman di lapangan ini mampu, yang akhirnya menjadi dokumentasi penting dari hasil kerjanya, bahkan juga untuk mengetahui hal ikhwal, mungkin juga kegiatan, mungkin juga hal-hal yang ada di masyarakat seperti apa, baik yang berkaitan pada masa lampau, masa kini, dan bahkan kalau membaca buku ini setelah melihat masa kini dan masa kemarin juga sudah bisa membayangkan apa sesungguhnya yang akan terjadi di masa yang akan datang jika dan sebagainya. Jadi yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rum dan Pak Oji, apa sebetulnya prasyarat supaya orang punya kemampuan atau bisa mendokumentasikan dengan catatan yang seperti saya ungkapkan tadi. Mungkin Pak Rum? Ya, prasyarat pertama yang paling dasar itu menurut saya, orang kerja di lapangan itu, apalagi untuk tujuan perubahan sosial, itu ya paling dasar ya punya kemampuan analisis sosial. Itu yang paling penting. Tanpa kemampuan analisis sosial yang baik, ya orang akan sulit, orang yang bekerja di lapangan akan sulit memahami apa yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia rasakan di lapangan itu sebagai bagian dari proses perubahan sosial itu. Oke, mungkin secara tidak detail ya, bagaimana sih orang untuk memiliki kemampuan analisis sosial itu, kira-kira sebelumnya itu mesti ngapain? Pertama ya harus banyak diskusi dengan orang-orang yang memang punya pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana satu proses perubahan sosial itu berlangsung. Lebih bagus dengan orang-orang yang memang punya pengalaman langsung dengan perubahan itu. Juga dengan orang-orang yang misalnya kalangan cendekiawan atau orang sekolahan yang punya latar belakang pengetahuan tentang itu bisa digabungkan semua gitu.
analisa, kerangka pendekatan, perspektif gitu. Itu yang harus dipahami. Yang paling penting itu bagaimana menjadikan semua yang diamati, didengar, diketahui di lapangan, dialami di lapangan itu kemudian dicerna sebagai satu proses untuk memahami bagaimana masyarakat berlangsung, kehidupan di satu tempat berlangsung. Kalau saya sebut kehidupan itu artinya ya tatanan masyarakatnya, tatanan lingkungannya gitu. Juga terutama kan juga bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Oke, Pak Oji ini kan dibanding saya dengan Rom, kan kamu lebih lama mengenyam sekolah ya, bahkan sampai ke negara lain. Nah, ini masih berkaitan dengan bagaimana sih supaya teman-teman di lapangan ini kayaknya ini menjadi prasyarat bahwa orang mau mendokumentasikan ini atau melakukan pencatatan dari apa yang dia lakukan di masyarakat itu adalah memiliki kemampuan analisis sosial. Tapi selain Anda juga ngalamin lebih banyak sekolah, tapi juga Anda juga bergaul juga dengan orang-orang yang tidak sekolah. Nah, ini kaitannya pada penguasaan analisis sosial itu menurut Pak Oji gimana? Pertama-tama saya melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa begitu ya yang dialami, dihadapi, diurus begitu ya. Banyak peristiwa yang itu mengagetkan atau itu adalah sesuatu yang penting untuk dijelaskan. Nah, mencari apa yang membuat peristiwa itu terbentuk, menanyakan kondisi apa yang memungkinkan hal itu terjadi, pengaruh dari kekuatan apa. Nah, di situ kita akan ketemu dengan satu mekanisme yang membentuk bukan hanya peristiwa itu, tapi juga peristiwa-peristiwa yang lain. Tentu tiap peristiwa punya keunikan tersendiri masing-masing. Tetapi yang dicari dengan mekanisme adalah apa yang bisa membentuk dan itu bisa sama di satu tempat dengan di tempat yang lain. Ambil contoh. Terjadi suatu penolakan dari suatu komunitas masyarakat atas suatu konsesi atau penguasaan wilayah oleh satu perusahaan tertentu. Ini berlangsung dalam satu skala yang cukup besar kan? Dan masyarakat di situ tentu menjadi bingung begitu. Kok bisa ada perusahaan tiba-tiba datang ke tempat mereka tanpa izin? Mereka ada mekanisme apa yang membuat perusahaan-perusahaan ini kemudian bisa mengambil wilayah hidup, baik itu umpamanya wilayah adat tertentu, kemudian kalau dia perusahaan perkebunan, dia menebang tempat itu, kemudian mengganti dengan satu jenis komoditas tertentu, begitu. Itu mekanisme apa yang membuat mereka memperoleh penguasaan wilayah di situ? Nah, ini satu pertanyaan yang penting, yang seringkali jawabannya bukan berasal dari proses-proses lokal saja. Nah, tentu dia harus menemui orang yang, waktu itu si Anu yang bertemu dengan orang yang tertentu begitu di dalam memberikan izin bagi ketua, umpamanya tokoh masyarakat, tokoh pemerintah gitu, memberi izin untuk mengambil wilayah itu. Tetapi lebih dari itu ada mekanisme di mana izin dari negara atau pemerintah itu penting sekali dilihat sebagai sumber dari kewenangan yang diperoleh oleh perusahaan itu untuk menguasai wilayah itu, dan kemudian terjadilah rupanya
proses-proses administrasi ya pemberian hak kepada perusahaan itu di luar dari jangkauan pemahaman penduduk-penduduk lokal itu gitu. Nah, ini mulai masuk ke dalam sesuatu yang Pak Arum tadi katakan, analisis sosial. Mulai dari satu penjelasan mengenai bagaimana bisa gitu. Apa kondisi yang memungkinkan ya diambilnya satu wilayah oleh satu perusahaan dan kemudian perusahaan itu bisa beroperasi di sana. Nah, kita kemudian berhadapan dengan peristiwa yang lain, umpamanya perusahaan itu mulai menebang dan terjadi protes dan jadi peristiwa bukan satu tapi ada rangkaian. Dan dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain kita akan menemukan begitu ya sesuatu pola. Nah, itu yang kemudian bertemu dengan mekanisme dan menghubungkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain sebagai akibat dari sebabnya. Jadi analisis sosial pada tingkat yang paling dasar mencari hubungan sebab akibat. Tetapi kemudian kita tahu sebab akibatnya bukan A menyebabkan B seperti permainan biliar begitu atau karambol, tetapi suatu kompleksitas kekuatan. Rupanya di perusahaan sendiri memang ada suatu keperluan untuk melakukan produksi atas komoditas yang tidak diperjualbelikan begitu, yang dia tanam dulu di situ. Oke, kan hasil dari analisis itu kan kelak akan orang yang sedang di tengah-tengah masyarakat itu mampu mendeskripsikan apa yang tadi Pak Oji ceritakan itu. Nah, jadi ini Pak Arum, jadi kalau begitu basis kenapa orang harus menguasai analisis sosial ini akan ketemu pola, akan ketemu juga bagaimana melihat peristiwa, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana orang memiliki kemampuan analisis sosial atau bahkan ketika mengamati. Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu ditanyakan ya, tetapi masih di dalam pikiran seseorang itu ya, sehingga kelak akan tafsir itu akan sangat dipengaruhi oleh analisis sosial, benar nggak Pak Arum? Iya, baik. Karena apa? Karena inti yang analisis sosial tadi itu yang disebutkan oleh Oji bahwa mekanisme proses terjadinya sesuatu yang mengakibatkan peristiwa itu, dan nanti peristiwa itu mengakibatkan apa lagi gitu. Nah, itu ada dua unsur penting di situ kan. Kita kan sebenarnya melihat satu yang namanya tatanan. Ya, pranata. Ya, pranata, tatanan yang sedang berjalan. Nah, tatanan itu selalu ada dua unsur di situ. Ada unsur susunan dan ada hubungan, relasi gitu. Jadi, itu tadi misalnya ada perusahaan, pemerintah, rakyat setempat. Nah, itu susunan dari tatanan masyarakat itu. Nah, susunan ini itu membentuk satu sistem sosial karena berhubungan satu sama lain, namanya hubungan. Nah, sifat hubungan antar susunan-susunan ini gimana sih? Ada yang lebih berkuasa, ada yang tidak berkuasa, ada yang tidak tahu apa-apa. Itu yang di istilah yang sering dipakai secara populer itu relasi ya, tentang relasi-relasi yang ada di masyarakat. Iya, tapi kalau di analisa sosial yang ditekankan itu bukan relasi atau hubungan dalam pengertian hubungan biasa ya, gitu. Kasual, tapi yang paling penting itu hubungannya namanya hubungan kuasa antar susunan-susunan itu. Misalnya siapa yang paling kuasa, kenapa membuat itu gitu. Siapa yang paling di ujung-ujung nanti, siapa yang paling diuntungkan dari hubungan-hubungan itu. Siapa yang menentukan, siapa yang justru tidak menentukan tetapi malah menjadi korban dan sebagainya itu ya. Oke, saya pikir kalau kita mau mendiskusikan analisis sosial ini pasti butuh waktu ya. Tapi kira-kira hal mendasar apa yang bisa jadi teman-teman yang menyaksikan ini kira-kira bahan apa sih atau bahan-bahan apa saja yang
selain yang tadi di depan Pak Rum sudah utarakan ya, yang bisa mengasah orang memiliki kemampuan analisis sosial. Mungkin Pak Oji bisa lanjutkan. Iya, jadi pertama tentu suatu interaksi langsung, begitu ya, dan hidup bersama dengan mereka yang menjadi bisa dikatakan korban dari satu hubungan-hubungan sosial itu, gitu ya. Jadi kita juga pada gilirannya sampai pada berhubungan dengan mereka yang berkuasa itu, mengetahui. Rum satu kali memberi tugas kepada saya dan ada seorang teman peneliti perempuan yang kemudian pergi ke satu kampung di Zanegi namanya, di Kabupaten Merauke. Kami menemukan di sana ya bagaimana seorang bidan kemudian melaporkan dia satu-satunya bidan di kampung itu, dan sekaligus dia itu adalah pedagang yang tiap minggu selalu pergi dari Merauke masuk lagi ke kampung Zanegi. Sebagai bidan dia menimbang berat anak. Nah, ini kami di sana bekerja dengan Keuskupan Merauke, dan kemudian diterima oleh masyarakat itu, tinggal di tempat bidan itu, dan bidan itu lapor, ini kenapa ya bayi-bayi yang selalu kami timbang itu dari waktu ke waktu beratnya tidak pada kenaikan yang kami bayangkan sebelumnya gitu. Jadi kenapa terjadi kekurangan gizi ya? Nah, istilah kemudiannya ini masuk ke dalam istilah kesehatan masyarakat yang biasa dilakukan ya, kekurangan kalori protein, ukurannya berat badan, dan mengapa ada berat badan seharusnya pada pertumbuhan umur tertentu dia kemudian tidak bisa, dan anak-anak ini, bayi-bayi ini mengalami kesulitan di dalam pertumbuhan namanya. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat penting. Orang bisa mengatakan, oh itu gara-gara tidak diberikan intake makanan yang cukup. Betul sekali, jumlah makanannya nggak cukup untuk dia tumbuh besar gitu. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana susunan dari produksi setempat, ya, yang membuat dia tidak cukup makanannya, dan bagaimana mereka itu harus mengandalkan makanan-makanan yang itu berasal dari perdagangan. Ingat, itu bidan itu adalah satu-satunya warung yang menjual segala, disebut warung kelontong lah kalau di sini itu. Rupanya konsesi-konsesi perusahaan raksasa di tempat itu telah membuat sulit orang-orang itu memiliki akses kepada makanan. Jadi baik itu berupa karbohidrat seperti pohon-pohon sagu, ada penebangan pohon sagu besar-besar untuk keperluan mereka membangun hutan tanaman industri, dan kemudian ada kesulitan juga mereka mendapatkan binatang-binatang buruan untuk mendapatkan makanan, dan keluarga kemudian terbagi harus jauh mengambil dan waktu lebih banyak untuk berburu begitu. Itu mengakibatkan konsumsi makanan menjadi berkurang di level keluarga. Kemampuan untuk membeli itu menjadi sangat terbatas, ya. Dan korban yang paling bisa sangat dilihat adalah jumlah makanan maupun gizi dari yang dimakan oleh anak ini. Jadi dari gejala kita harus melihat hubungan kekuasaan yang lebih luas, ya. Itu yang tadinya adalah susunan dan ada dalam hubungan penguasaan itu. Oke, jadi analisis sosial sendiri ketika orang akan menguasai kemampuannya itu tadi di depan Pak Rum ya harus banyak diskusi dengan orang-orang yang punya tahu dengan sesuatu yang kaitannya juga bisa dengan teori, bisa baca buku juga bisa. Tetapi ternyata ketika ternyata nggak cukup. Ternyata nggak cukup dan harus berada di bersama masyarakat. Ini sebelum ngomong teknis yang lain ya, masih ke analisis ya. Jadi ternyata berada di masyarakat itu menjadi kata kunci yang penting, bahkan ketika sedang berpikir nggak bisa lagi model
remote control dari jarak jauh gitu. Nah, jadi saya menangkap tadi ada 2 fase ya. Ada yang memang oke lah, kita mesti harus banyak diskusi dengan teman, banyak diskusi mungkin juga dengan tokoh-tokoh yang memiliki teori-teori sosial yang apa dan sebagainya. Tetapi ada hal yang paling mendasar, bahwa ketika melakukan analisis pun itu harus sudah berada di tempatan itu. Gimana Pak Rumne? Untuk mengetahui bagaimana persisnya susunan dan hubungan-hubungan itu bekerja gitu antara si perusahaan, orang tempatan, pemerintah tempatan, bagaimana itu bekerja, ya bisa dibayangkan gitu. Tapi bagaimana itu sesungguhnya bekerja, ya di sana dilihatnya gitu. Ini berlaku untuk kasus apapun gitu. Misalnya gitu, seperti tadi dikatakan kan bahwa orang kampung bertanya-tanya, kok bisa ya ada perusahaan datang ke tempat saya dan mendapatkan hak untuk mengambil tanah saya gitu. Ini gimana sih bekerjanya ini gitu. Kita bisa mengatakan itu karena ada izin dari pemerintah. Si pengusaha meminta izin pada pemerintah gitu. Tapi bagaimana caranya pengusaha itu ngomong sama pemerintah dan pemerintah mengiyakan? Lah itu harus dilihat di lapangan langsung gitu. Kalau kita ngomong etika ini, etik di dalam analisis sosial sendiri apa? Selain tadi ya, oke, mesti harus berada, ya harus bersama masyarakat di sana dan melihat langsung, nggak bisa dari jarak jauh dan sebagainya. Apalagi? Ya, mungkin prinsip ya. Prinsip. Jadi misalnya, maksud saya begini, Anda tidak akan tahu bagaimana pola itu bekerja kalau Anda tidak lihat bagaimana itu berlangsung gitu. Misalnya, ya kita tahu itu tadi ya hubungan. Oh ya, ada yang kuasa memberi izin kepada orang untuk memberi kuasa untuk mengambil hak orang gitu. Tapi misalnya kapan mereka bertemu, itu bagaimana caranya mereka bertemu, itu nggak bisa diteorikan. Itu lihat di kenyataannya di lapangan kayak apa sih. Bahwa lama-lama dengan kalau di lapangan kita melihat satu kejadiannya seperti itu, kejadian lain begitu juga berulang, kok ada yang sama, baru kita mengatakan oh pola. Nah di situ baru ada teori gitu. Ada polanya gitu loh gitu. Oke, nah ini memang agak rumit ya. Ini kan nggak bisa setahun 2 tahun ini orang untuk seringkali kan kayak Pak Oji jelas lah merasakan pernah berada di dunia sekolahan, tapi juga ketemu orang-orang di lapangan. Nah, dan ini kan yang sering kali kita temui juga, waduh, ini kok orang imajinasi aja nggak punya, untuk mempersepsikan tentang orang bisa menemukan pola itu kan karena ada pola-pola yang ditemukan kan sebetulnya kan. Iya, ada bentuk-bentuk yang berulang-ulang gitu kan dan sama gitu. Nah, itu gimana itu caranya orang nanti jangan-jangan pola aja nggak tahu gitu. Nah, sebelum itu apa? Ini begini Pak Toto, ada ketegangan ya. Kalau kita jadi mahasiswa dari satu lembaga perguruan tinggi tertentu, kita diberikan satu cerita teoritik ya, di teori gitu, dan kita harus fasih menghafal ya, dengan mengkaji apa maksudnya dengan konsep-konsep dan pola-pola gitu. Itu ada berbahaya dan ada kesulitan yang dihadapi karena kita belum tentu ketemu ini sebenarnya contoh kenyataannya seperti apa, mekanisme yang umpamanya di dalam teori disebut land grabbing gitu. Itu apa sebenarnya di dalam mekanisme konkret lapangannya. Di lain pihak, orang-orang kampung itu dan juga para pekerja lapangan yang mendampingi orang-orang kampung itu menghadapi peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini dua hal yang dunia gitu ya, yang
kalau kita menjadi tenaga lapang itu kita memerlukan di satu pihak berdiskusi dengan apa yang sedang di dalam dunia akademik itu terjadi, dengan tetap kita setia pada melihat yang konkret-konkret ini dan membangun pola itu tadi. Nah, ada hal yang lain. Kalau kita bangun dari yang istilahnya yang khusus dapat yang umum, itu namanya pola. Ya. Ini ada yang lain. Ya, ini hal-hal yang konkret semua ini. Kita melihat sendiri gitu. Dan ini harus sampai kepada sesuatu yang abstrak itu. Jadi proses di sini adalah metodologi namanya dari yang khusus ke yang umum, namanya generalisasi. Yang spesifik ya khas itu ya, spesifik tadi khusus ya. General itu umum. Nah, ini yang konkret ke yang abstrak. Seringkali teori itu datang dari yang abstrak ke yang konkret gitu. Nah, ini harus ada dialog di antara itu. Bahaya kan yang abstrak itu dianggap kebenaran. Nah, yang sering terjadi, dunia akademik itu memaksa kita hafal dengan pola-pola yang sudah diajarkan dan kemudian memaksakan itu mencari contoh dari lapangan. Dan kemudian dapat contoh dia udah puas tuh. Wah, udah ini. Udah cukup, dan analisis bisa dilakukan, dilaporkan, ditulis, dijadikan satu produk bagi karya akademik. Tapi kalau yang para pekerja lapang, dia itu kan berhadapan dengan konkret-konkret di lapangan terus-menerus. Inilah pentingnya dialog sebenarnya. Satu prasyarat yang berikutnya dengan orang-orang ini, agar dia mengikuti bahwa peristiwa-peristiwa konkret ini ada polanya. Oke. Nah, bagaimana cara kita berdialog? Kalau di perguruan tinggi gampang, diajarkan aja. Tapi kalau ini kan ada sesuatu kemampuan dialog itu. Mendapatkan suatu perubahan kesadaran. Saya sebutnya begini. Ikan, dia bisa lihat di depan matanya. Tapi apakah ikan dia bisa melihat kolamnya? Bagaimana kalau kolamnya itu dipersempit ruangnya? Nah, ini masalah bagaimana keberadaan dia bersama si orang yang diajak dialog ada dalam ruang macam apa itu. Di situ perlu imajinasi. Melihat kolam dari ikan yang sedang berada di dalam kolam itu. Oke, ini sudah ada dua ini ya. Satu adalah bagaimana proses dan penguasaan analisis sosial yang itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan kelak di kemudian hari dengan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, ini ada hal yang mendasar bahwa dialog ini menjadi kunci. Nah, bagaimana Pak Rum? Orang kan dialog itu udah kalimat yang harus dialog, tapi apa sih? Nah, ternyata dialog itu sendiri kan juga butuh kemampuan juga kan butuh kemampuan untuk bagaimana dialog itu bisa terjadi gitu. Kira-kira gimana tuh prosesnya? Nah, itu ada, selama ini orang selalu secara umum mengartikan dialog itu adalah perbincangan antara dua orang atau beberapa orang, antara beberapa orang gitu. Tapi sebenarnya dialog dalam pengertian yang lebih dalam itu adalah perbincangan antara beberapa orang tentang sesuatu, tentang realitas, bukan perbincangan itu sendiri yang penting. Yang penting adalah realitas yang diperbincangkan itu apa gitu. Gitu. Jadi kita berdialog itu membicarakan tentang sesuatu yang membuat kita sama-sama berkeprihatinan terhadap persoalan itu gitu. Kita dialogkan gitu. Dialog dalam pengertian mencari pemahaman bersama tentang persoalan itu gitu. Oke, kalau begitu kita masuk ke ini sebenarnya kan udah mulai masuk ke satu tadi ciri-cirinya ya. Jadi orang bisa menghasilkan dokumen apa yang dia kerjakan di lapangan bersama masyarakat setempat. Itu satu tadi ya, sebelumnya harus sudah ada memiliki kemampuan analisis sosial. Yang kedua ternyata juga
nggak bisa dari jarak jauh, harus bersama, harus hidup bersama di sana gitu. Nah, nggak bisa remote control. Dan yang ketiga, hal itu juga bisa dilakukan ketika peristiwa-peristiwa dialog itu terjadi, seperti yang tadi diungkapkan Pak Rum. Kira-kira ciri-ciri yang lain apa? Ciri yang lain itu adalah saya pikir gini dulu, di-clearkan dulu. Bukan tidak bisa melakukan analisis sosial dari jarak jauh, boleh-boleh aja dan bisa gitu. Tetapi persoalannya, kalau ingin memahami, karena yang kita bicarakan adalah kenyataan, satu realitas tertentu, maka kita harus ada melihat realitas itu bersama-sama, baru kita bisa berdialog tentang itu gitu. Tentang ini gelas, ini kan kenyataan gitu. Saya nggak bisa berdialog dengan Anda tentang gelas ini kalau barangnya nggak ada gitu loh, gitu. Atau kita tidak ada di sana gitu. Gelas itu bermacam-macam. Iya gitu. Nah, baru kita dalam rangka itulah yang kemudian dalam analisis sosial yang disebut perubahan itu adalah merubah yang ini, bukan merubah kita gitu loh gitu. Oke, ada tambahan Pak Oji? Iya, itu ada kata baru di situ ya, mengenai ubah itu sebenarnya. Jadi satu pembicaraan ya antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu itu ada maksudnya untuk mengubah keadaan dari yang dibicarakannya itu. Artinya ada orientasi ya, sudah ada orientasi untuk melakukan apa? Untuk mengubah sesuatu tadi itu. Nah, itu dia. Jadi kondisi apa yang memungkinkan objek yang dibicarakan, didialogkan ya, itu bisa berubah gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki satu kekuatan, kita tidak bisa itu. Nggak bisa mengubah itu. Kita hanya membicarakan aja, kita tidak sentuh. Kita tidak bikin kalau ada penebangan begitu. Kita tidak berhentikan itu penebangannya terhadap hutan-hutan sagu gitu, ya nggak akan berhenti itu. Kita bicarakan terus nggak akan mungkin. Harus ada sesuatu aksi, tindakan gitu, menggunakan kekuatan. Nah, apakah itu dihentikan dengan menghadang, kemudian diberikan satu batasan tentang bahwa ini secara legal di dalam formal itu memang sudah mendapatkan izin, tetapi secara hukum adat dia sebenarnya bagian dari kepemilikan masyarakat itu dihadapi gitu. Jadi ada sesuatu kekuatan yang diandalkan untuk mengubah objek yang dibicarakan itu. Nah, tanpa itu nggak mungkin. Jadi orientasi inilah antara analisis, ya. Dan kemudian dialog, dan kemudian menciptakan suatu tindakan, kondisi yang memungkinkan tindakan itu dilakukan, dan kemudian tindakan itulah yang akan mengubah dunia. Tanpa itu nggak akan jadi. Nah, itu lingkaran terus-menerus, itu yang namanya praksis itu. Ya. Nah, yang jadi soal ini sejak dari analisis tadi sampai ke bahkan orang harus berada di setempat, karena tadi bukan berarti dari jauh itu nggak boleh, ya boleh aja, cuma kalau mau kita melihat hal yang realita kan ya memang harus ada di situ, sampai ke urusan orientasi, sampai ke urusan tindakan. Nah, ini masing-masing ini butuh apa ya, butuh bekal. Orang harus punya bekal itu sebetulnya. Ini sampai artinya kan kalau kita mau ngomong, artinya tulisan ini kan tidak hanya sekedar mendokumentasi hanya apa yang dilihat saja gitu loh. Itu yang mungkin yang membedakan. Kalau saya menarik pada apa yang tadi kita omongkan gitu. Kira-kira gimana tuh? Ini kan tidak hanya soal tadi di depan saya bagaimana caranya orang supaya menulis, ternyata menulis itu sendiri membutuhkan tadi prasyarat tadi itu.
Saya itu langkah berikutnya, Ya. Menulis, menuangkannya dalam Ya. media apa, itu langkah berikutnya. Tapi yang paling penting langkah awal tadi itu yang namanya memahami realitas itu, mendialogkannya dan kemudian mengambil tindakan untuk mengubahnya gitu. Itu yang paling penting. Kemudian itu mau ditulis, itu langkah berikutnya lain lagi itu, soal lain lagi itu gitu. Banyak hal itu yang nggak bisa dijelaskan itu kalau kita tidak terlibat dengan persoalan itu gitu. Jangankan menjelaskan, pengen membicarakan aja nggak mau kalau kita tidak terlibat gitu. Nah di situ ada aspek penting dari prasyarat orang yang kerja di lapangan, gimana ngajak orang mau terlibat dan berminat, bukan berminat, concern itu apa ya? berkepedulian terhadap masalah itu gitu. Ya, ada apa lagi Pak Oji? Ini soalnya supaya ini sekali lagi ini sebelum orang itu mau nulis apa enggak itu soal lain, itu soal langkah berikutnya, soal lain. Jadi memang terlibat gitu. Itu sesuatu kunci. Jadi kalau ini yang membedakan dengan yang analisis sosial yang dari pihak yang tidak terlibat ya. Kalau dia berjarak jauh dengan realitasnya, nggak akan bisa realitasnya itu diubah. Ya, mungkin juga hanya di pikiran kan itu kan. Oh, itu dia. Nggak sampai ke hati lah kalau pakai bahasa yang lain gitu. Ya, itu kemudian menjadi motif gitu. Tetapi ini kan ada satu kondisi yang real gitu, nyata. Bahwa kenyataan itu bisa berubah kalau kita melakukan tindakan untuk perubahan itu. Nah, kalau semua unsur-unsur itu sudah sampai dan kita sudah menyaksikan perubahan akibat tindakan itu, kan itu tindakan itu mengubah dan perubahan itu membentuk kembali cara kita menafsirkan dunia gitu. Ya. Jadi kita itu punya kesadaran mengikuti perubahan itu. Nah, kalau kita sudah sampai pada satu hubungan terus-menerus, nah itu kata terus-menerus itu ya, dengan realitas real nyata yang itu, dengan satu analisis, dengan suatu tindakan dan satu perubahan, berlangsung satu dialektika. Kita akan punya satu pemahaman di dalam periode waktu gitu. Kita punya pemahaman itu. Karena kenyataan tidak mungkin dia statis tetap gitu. Dia berubah dari waktu ke waktu. Dan termasuk perubahannya oleh tindakan-tindakan kita itu. Dalam contoh yang tadi yang soal penguasaan tanah oleh pihak perusahaan dan masyarakat ini kemudian terhilang, dan kemudian ada pemerintah yang memberi izin, ada pemerintah lokal yang kemudian bekerja di situ, ada kesehatan dari anak-anak yang menjadi kurang gizi akibat hutan sagunya, dan bagaimana itu hubungannya dengan input gizinya dia, makanan, dan ketemu dengan makanan jualan-jualan, dia nggak punya kemampuan membeli padahal barang itu ada di sana, dia kehilangan akses gitu. Itu terhubung di dalam satu perubahan dari waktu ke waktu gitu. Kalau dia mengikuti begitu saja sebagai korban dan kemudian kita mengatakan salah sendiri gitu. Kenapa nggak mengikuti yang dianjurkan gitu? Ini orang udah jadi korban dipersalahkan. Itu istilahnya blaming the victim gitu. Orang jadi korban udah disalahkan gitu. Kenapa nggak bisa itu sesuatu kenapa nggak nurut aja? Kenapa nggak nurut saja gitu? Ini sebaliknya juga sebenarnya yang terjadi. Bagaimana sebenarnya itu kekuatan yang tadi dibentuk gitu bisa mengurangi pengaruh daripada kekuatan yang merusak itu gitu. Jadi satu hubungan pertarungan, apalagi di penguasaan wilayah ya. Kalau ada bagian yang aman dan kita bisa bekerja dengan pemerintah lokal, bisa bekerja dengan tokoh-tokoh setempat, bagian ini tidak boleh
Ada kesepakatan adat, ada pengaturan hukum adat, ada kondisi yang memungkinkan ini tidak boleh karena ini sumber makanan dan sumber keberlanjutan hidup. Ya. Nah, ini menjamin perubahan itu. Perusahaan mendapatkan satu ya keamanan bagi penguasaan wilayah yang itu adalah untuk keperluan kelanjutan hidup dari rakyat setempat itu, orang tempatan, wah itu bagian dari tindakan yang menghasilkan perubahan. Ya. Oke, saya tadi di depan sebetulnya ini terpengaruh bukunya Pak Rum ini yang kayak bagaimana sih orang mendokumentasikan. Ternyata ini tadi dari orang itu butuh punya kemampuan analisis sosial, sampai ke dialog, sampai ke tindakan, malah ya itu dulu mau ditulis apa enggak itu soal lain. Nah sekarang umpamanya ini udah diikuti nih tadi dari analisis sampai tindakan. Lalu gimana nih kalau memang mau mendokumentasikan seperti yang contoh yang Pak Rum bikin ini? Dan menulis itu dalam pengertian itu adalah atau menulis atau menyajikannya dalam media yang lain itu dalam rangka apa dulu gitu, dalam rangka apa. Nah, kalau dibawa ke kerja-kerja pengorganisasian masyarakat di akar rumput, itu tujuan menuliskannya, membuatnya media itu sebenarnya untuk keperluan dipakai lagi di tempat itu untuk mendidik gitu, pendidikan gitu. Bahwa kemudian itu akan jadi buku yang diminati umum atau bahkan laris secara komersial itu lain lagi, bonus lagi itu. Tapi intinya adalah bagaimana, karena semua yang tadi itu ya realitas yang didiskusikan, diamati, didialogkan, kemudian ngambil tindakan, itu semua pelajaran untuk orang tempatan dan organizer pendampingnya itu untuk kalau begitu tindakan berikutnya apa yang harus dilakukan gitu. Oke, jadi sekali lagi bahwa yang menjadi basis utama adalah orang setempat di sana kan yang katakan kalau saya berada di masyarakat ya yang harus menikmati. Yang paling penting. Yang paling penting menikmati. Oke, ini yang terakhir mungkin catatan apa yang paling penting itu dari obrolan kita tadi. Ini Pak Toto ya. Karena dia berubah dari waktu ke waktu, belum tentu masyarakat itu punya rekaman terhadap sebelum berubah, saat prosesnya, hasil perubahan sebagai efek daripada tindakan itu. Belum tentu dia punya rekaman-rekamannya itu. Para pekerja lapang itu bisa membuat rekaman itu. Dan rekaman-rekaman mulai dari pertama kondisi sebelum ada proses, sampai ada proses perjuangan, sampai ada efek hasilnya gitu. Ini saya sederhanakan aja bagi 3 itu ya. Ini bisa ditunjukkan gitu. Oh, dan ini yang menimbulkan kepercayaan diri bagi masyarakat setempat ini. Tulisan-tulisan atau media gambar gitu, atau foto sebelum dan proses dan sesudah. Itu apalagi dalam bentuk kalau kita merekamnya menjadi audio dan visual gitu, audio visual, itu akan sangat membantu masyarakat. Oh ternyata kita ikut mengubah sejarah ini. Oh ternyata kondisi kita semakin buruk karena kita kalah atau tidak kuat. Kita berada di dalam posisi korban, kemudian menyingkir dan kemudian berada di dalam keadaan penderitaan. Kondisi ekologinya bisa berubah itu. Nah, jadi perekaman dan disajikan dari kurun waktu. Wah, ini satu dokumen yang dokumentasi baik itu adalah pakai tulisan, pakai gambar, pakai video gitu di audio visual, itu memberikan satu paket pelajaran yang bisa disajikan kembali kepada si komunitas yang kita andalkan itu. Bahwa kemudian itu kata Pak Rum ya, ini kita bisa tunjukkan kepada pihak yang lain kalau kita butuh ada bupati nih gitu. Ya. Saya ingat tugaskan Pak Rum nih, ini ada uskup yang berpengaruh. Kita perlu tunjukkan nih kepada mereka ini. Atau juga komunitas yang lain kan. Atau ini ada
pastor-pastor gereja yang akan ditugaskan di situ. Ya kita bisa tunjukkan itu ininya. Apa yang sedang terjadi sebenarnya gitu. Tentu kan uskup ataupun pastor ini tidak senantiasa hidup di dalam kenyataan-kenyataan itu, tapi kita bisa membawa paket yang sudah tunjukkan itu kita tunjukkan. Karena biar gimana pun punya pengaruh golongan orang-orang ini gitu, kepada bupati. Ya. Nah, ini penting sekali nih untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya efek daripada kehadiran satu konsesi-konsesi perusahaan yang itu bukan hanya pada penguasaan wilayah tapi pada gizi anak-anak. Itu satu contoh saja ya, bahwa dokumentasi, perekaman, mengemas dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video itu menjadi alat untuk membuat apa yang terjadi itu dapat terlihat keluar. Setelah yang membuat ke dalam. Terakhir Pak Rum, catatan penting dari apa obrolan kita tadi. Saya pikir ada kecenderungan menurut saya beberapa tahun terakhir ini atau beberapa waktu belakangan ini itu kemampuan untuk melakukan proses-proses yang namanya memahami realitas, mendialogkannya, terus melakukan tindakan untuk merubah realitas itu makin lama makin berkurang secara metodologis di banyak pekerja lapangan, terutama organisasi-organisasi NGO gitu di Indonesia ini gitu. Ada kecenderungan itu sehingga saya merasa penting bahwa kemampuan-kemampuan metodologis itu harus dikembalikan ke mereka karena mereka lah sebenarnya yang mendidik orang tempatan untuk memahami realitas yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri gitu. Tadi saya di depan terganggu oleh buku ini karena saya pikir ini penting ya, ternyata ini bonus ya, ini bonus saja. Jadi yang menurut saya justru hal yang paling pertama, yang paling mendasar ya sebelum ini mau jadi buku, kayak mau jadi film, kayak mau jadi apa, itu bonus ya, untuk terutama bagi masyarakat yang di luar yang kita berada di situ. Nah, sederhananya untuk tujuan advokasi, tujuan pembentukan opini, tapi untuk pendidikan itu yang paling penting di masyarakat ini. Lagi ke masyarakat tempatan. Terima kasih banyak. Saya pikir ini nggak cukup dan memang kita harus tatap muka dan harus berlatih bersama, belajar bareng lagi. Terima kasih. Semoga ada kesempatan lagi untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini.